pengen nge-battle ini dengan liquid lipstick yang biasa ya. Mungkin kita akan pilih dari lokal. Pada video kali ini kalian sudah bisa lihat lah ya, kita akan ngebahas full review seputar produk dari Nasivic. Ini ada dua jenis produk. Di sini kita punya yang Daily Mood Lip Cream. Yang ini kemasannya lebih full, packagingnya warna pink. Dan yang satu lagi kita punya Crush Mood Lip Cream. Kalau Crush Mood Lip Cream ini identiknya kalian bisa lihat warnanya di kemasan tube-nya. Untuk yang Daily Mood Lip Cream kita punya 8 shade, dan 8-8 ini menurut aku unik ya. Walaupun Nasivic itu brand Korea, tapi aku ngerasa ini warnanya bukan tipikal merah orange yang biasanya hanya cocok untuk di skin tone orang Korea. Jadi menurut aku ini 8-8 itu lebih sesuai untuk skin tone Indonesia yang lebih ke arah kuning, kuning langsat, kecoklatan. Di sini kita punya Lovely Dahlia, Sweet Marmalade, Warm Caramel, Mysterious Mocha, Chic Choco, Cozy Rosy, Vintage Coral, Romantic Pink.
Sedangkan kalau yang Crush Mood Lip Creamnya ini ada 3 shade. Jadi bedanya dengan yang Daily Mood Lip Cream, kalau yang Crush Mood ini lebih dispesifikasikan untuk kalian yang suka warna-warna bold ya. Jadi walaupun cuma ada 3 warna, tapi tiga-tiganya ini memang nggak ada di range-nya yang Nasivic Daily. Di sini ada Girl Crush, Gossip Girl, dan Troublemaker. Jadi banyak yang bisa aku jelaskan dari dua produk ini. Cuman secara garis besar, overall, kalau boleh dibilang formulasinya itu mereka mirip-mirip ya. Lebih dibedakan dari shade range-nya aja, sesuai yang aku jelaskan barusan. Dan hal pertama yang aku notice ketika aku pertama kali mengaplikasikan ini, mereka adalah tipikal liquid lipstick yang kalau udah nempel di bibir, udah kering, itu akan stay on di bibir kalian sampai titik dimana kalau kalian mau coba remove, itu agak sulit mereka kehapusnya ya. Sekencang itu daya nempelnya mereka di bibir kalian. Oke, jadi di sini ada sedikit produk knowledge yang bisa aku jelaskan. Jadi kelebihannya Nasivic Lip Cream ini menurut claimsnya mereka, warnanya beragam dari untuk sehari-hari sampai yang ke bold. Aku sih sukanya ketika suatu brand itu punya banyak shade range. Ini memudahkan untuk orang-orang yang skin tone-nya juga beragam untuk memilih shade yang cocok untuk masing-masing skin tone mereka. Karena kadang aku kurang suka aja ya kalau misalnya brand itu ngeluarin warna tapi warnanya mirip-mirip semua. Peach muda, pink muda, nude yang muda. Terus claims berikutnya adalah tidak membuat bibir kering. Ini ntar akan aku jelaskan juga. Lalu masker proof, affordable, aku juga cukup setuju ya. Biasanya kalau lip cream yang ya bisa dibilang standarnya famous lah di kalangan kita ya, entah yang lokal, entah yang import. Dan banyak yang udah langsung nge-charge harga mereka itu di atas 100.000, tapi kalau yang ini mereka masih di bawah 100.000. Jadi menurut aku ini masih affordable ya. Teksturnya ringan di bibir, ini akan aku bahas lebih lanjut nanti bersamaan dengan si claims yang tidak membuat bibir kering. Terus bisa digunakan sebagai liquid eyeshadow. Dan lip cream Nasivic ini sudah bersertifikasi halal dan BPOM. Oke, masuk ke claims pertama yang tadi aku sebutkan di awal. Produk ini tuh kalau udah ngeset ke bibir, dia sangat-sangat langsung nempel, langsung kering ya. Dan selama 2 hari ini, entah itu pakai yang Crush Mood atau yang Daily Mood, aku constantly secara nggak langsung menguji ketahanannya mereka ya. Aku sambil makan di studio, aku sambil minum di studio, aku pulang aku pakai masker. Kita uji dari yang masker aja dulu deh ya, yang paling gampang. Karena menurut aku concernnya semua orang sekarang adalah mencari produk yang nggak nempel di masker terlalu banyak. Ini maskernya sebenarnya masker kemarin. Aku belum buang sengaja karena aku pengen ngasih lihat ke kalian. Kemarin itu aku selama sesorean sampai ke malam, kalian mungkin lihatnya di IG story aku. Warna yang aku pakai di story saat itu adalah produk dari Nasivic. Dan aku nggak hapus makeup sampai aku pulang ke rumah. Jadi selama perjalanan pulang, selama aku keluar dari studio, aku constantly pakai masker. Dan ini kalau kalian lihat, memang aku pakainya masker yang tipikal, apa sih ini sebutnya, duckbill ya. Kalau misalnya kita mau pakai makeup kan sebenarnya lebih aman kalau kalian nggak mau banyak produk yang transfer, itu pakai masker yang jenisnya kayak gini supaya dia nggak terlalu nekan ke kulit. Jadi selama kalian sudah bisa memastikan ini produknya sudah completely ngeset di bibir, untuk masker sih aman ya. Ini kalian bisa lihat nih di masker aku ada sedikit warna lipstick, tapi nggak sampai belepotan sebagaimana kalau kita pakai liquid lipstick pada umumnya. Di sini bahkan kalian bisa lihat ya, foundation aku tuh ketara banget transfernya, karena kemarin foundation aku sudah setengah luntur. Tapi kalau lipsticknya si bibir aku ini, dia nyaris nggak ada warna yang nempel di masker. Jadi untuk yang masker aku bisa bilang ini masker proof lah ya. Terus kemarin juga selama seharian di sela-sela product shoot, aku ngemil, aku minum, dan aku ngerasa ini tuh nggak banyak yang transfer ke baik si botol minum aku atau hilang dari bibir ya. Kecuali kalian makan sesuatu yang terlalu heavy dan terlalu lengket, terlalu berminyak. Contohnya kayak pagi ini sambil aku tadi product swatch, aku sambil sarapan juga. Makanan yang memang yang terlalu ada minyak-minyaknya, kalian otomatis akan menghilangkan sepersekian persen. Tapi itu juga masih bagian yang dalam-dalamnya aja ya. Kalau ini aku nggak akan bisa bantah karena semua makeup pasti akan luntur dengan minyak. Still pretty decent ya, mereka masih bisa bertahan melawan mayones yang aku makan. Satu poin terakhir yang mungkin harus aku sampaikan adalah keringanannya dia di bibir. Feelsnya bagaimana kalau diaplikasikan di atas bibir. Ini ada hubungannya dengan dua claims yang tadi aku mau bahas lebih lanjut, soal tidak membuat bibir kering dan teksturnya ringan di bibir ya. Aku nggak tahu ya kalian pernah merasakan atau enggak. Mungkin kalian pernah ketemu dengan liquid lipstick yang teksturnya itu ngesat ke bibir dan super
kering, kadang-kadang berasanya kering di bibir ya, yang mana jatuhnya jadi berlawanan dengan klaim dia yang janjinya itu tidak membuat bibir kering. Aku akan mulai menjelaskan dari tips cara pemakaiannya aja. Jadi berhubung dia itu cepet ngesetnya, dia didesain untuk cepet kering supaya nggak gampang transfer, supaya lebih nempel di bibir. Dia bisa dihasilkan untuk berasanya ringan di bibir. Kayak aku sekarang nih makanya berasa ringan. Jadi walaupun finishnya kering, dia nggak berasa kering atau berat di bibir aku. Tapi kalau kalian salah cara pakainya, mungkin ini bisa menghasilkan tekstur yang jatuhnya jadi kering di atas bibir kalian. Untuk mempermudah kalian supaya proses pengaplikasiannya itu tidak menghasilkan hasil yang patchy atau malah crack, poin pertama adalah aku sarankan kalian memakai lip balm dulu. Jadi berbeda dengan tipikal liquid lipstick kering lainnya, ada satu brand yang aku nggak bisa sebutin ya, ntar daripada aku menjatuhkan. Tapi ada satu brand yang dia identik banget kalau misalnya pakai di bibir itu susah untuk lunturnya ya. Orang-orang sering rekomendasiin aku, cuman aku kurang suka karena dia itu berasa berat banget di bibir, berasa kering. Kalau si brand itu dia nggak bisa dipakai di atas lip balm, yang ada justru lip balm bikin si lipsticknya itu nggak bisa nempel ke bibir. Aku tadinya pakai si Nasifik ini tanpa lip balm karena aku takutnya dia juga seperti liquid lipstick yang itu. Cuman aku ngerasa ketika kondisi bibir kalian lagi super kering, kalian langsung aplikasiin si produk ini, nanti takutnya dia mengering terlalu cepat dan bikin bibir kalian makin kering. Jadi justru aku sarankan gunakan lip balm dulu ya. Selama swatch ini berlangsung, aku pakai lip balm tapi tipis aja, satu layer, jangan terlalu digosok terlalu tebal lip balmnya. Lalu kalian aplikasikan si liquid lipstick ini seperti biasa. Tips nomor 2, kalian jangan banyak-banyak nge-tap bibir kalian supaya bikin lipstick itu transfer ke atas dan ke bawah. Selama kondisi dia masih basah, kalian bisa aja nge-rubbing bibir kalian supaya prosesnya itu menyebarnya lebih rata ya, lebih gampang. Tapi kalau udah setengah kering, kalian jangan sampai rubbing bibir kalian karena takutnya itu yang bikin pigmentasinya itu jadi pecah-pecah ya, jadi dia pindah-pindah, transfer. Jadi untuk pemakaian yang maksimal, aku sangat sarankan 2 poin itu ya yang harus diperhatikan. Kalian moisture dulu bibir kalian dan kalian pastikan jangan sampai pas udah setengah kering kalian terlalu menggesek-gesek si tekstur liquid lipstick ini, takutnya dia malah pindah-pindah. Tapi kalau udah kering, misalnya kayak aku sekarang nih, kalian mau tap-tap bibir kalian juga nggak ada masalah ya. Tuh ya, kalau kalian lihat nih nggak ada yang pecah-pecah lagi ya. Nah biasanya produk yang klaimnya tidak akan transfer di masker atau di sedotan atau di tangan, umumnya pas pertama kali kalau terlalu tebel masih suka ada yang transfer dikit-dikit. Jadi kalau kalian mau make sure nggak ada yang transfer, paling setelah ngeset sempurna kalian blotting aja sedikit di tisu. Nah ini contohnya aku sekarang nih, karena tadi pas selesai itu aku sudah ngetap sekali di atas tisu. Ini kalau aku taruh di tangan ya, nggak ada yang nempel di tangan. Di tisu pun nggak ada yang nempel ke tisu ya. Ini aku akan tunjukin ke kalian, aku ngepres tisunya benar-benar dipres. Still nothing. Oke, jadi Nasifik ini akan sangat ngebantu banget untuk kalian yang suka concern dengan lipstick yang suka transfer kemana-mana. Hanya saja kalian harus memastikan cara pakainya itu sudah tepat. Pakai shade lain. Jadi sesuai tes yang barusan kita bisa simpulkan sebetulnya mungkin kalau liquid lipstick itu namanya matte liquid lipstick, dia sudah mengering. Ketika dia udah ngeset sempurna, dia lebih bisa stay di bibir, sehingga kalau sentuhan-sentuhan ringan seperti tisu, tangan, masker, minum itu masih bisa dilawan ya. Yang menurut aku agak lebih ketara bedanya itu ketika aku makan tadi. Sebagaimana yang aku bilang, aku memang makannya tadi cukup berat ya. Itu salad wrap yang ada mayonisnya. Bisa dibilang itu makan yang tidak cantik dengan salad wrap itu. Kalau yang lip creamnya YOU itu lebih banyak yang kekikis dengan makanan dan lebih banyak yang keangkat. Not bad lah ya, yang Nasifik lumayan dia kuat melawan makanan yang aku makan hari ini. Nah ini ada informasi menarik. Ternyata Nasifik itu suka ngadain flash sale. Jadi lip creamnya cuma jadi 3
35 ribuan aja. Aku yakin kalian juga pecinta diskonan. Jadi ketika kalian dapat liquid lipstick yang bisa stay on seperti itu dengan harga 35 ribuan, itu jatuhnya murah banget. Mungkin bisa pantengin Nasifiknya ya, karena aku nggak tahu kapan mereka akan diskon. Tapi kalau misalnya kalian mau check out, apalagi kalau kalian makeup artist, aku akan rekomendasikan shade Vintage Coral, Mysterious Mocha, Warm Caramel, sama mungkin Romantic Pink. Karena menurut aku itu yang shade-nya lebih cocok untuk overall. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan drop di komentar. Harusnya sih aku akan ngepost versi close up-nya di Instagram. Oke, sekian dulu video hari ini. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one. Bye guys!